Selamat datang di V-Factor Indonesia, ajang unjuk karya dan kompetensi bagi para peserta didik vokasi. Pada episode kali ini akan hadir putih abu-abu dari SMK Dharma Kusuma Cianjur, Aveo dari Sekolah Vokasi UGM, dan Betari Cinta dari LKP Vidi Vici, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Selamat datang di V-Factor. Saya Edi Brokoli dan untuk beberapa waktu ke depan akan menemani kamu semua di V-Factor Indonesia. V-Factor menghadirkan para komentator yang kompeten di bidangnya. Di paling kanan ada Bapak Wikan Sakarinto selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Indonesia. Bapak Wikan. Mbak Sheila Timothy atau Mbak Lala selaku produser film Indonesia. Arafah Rianti yang juga alumni vokasi namun saat ini berprofesi sebagai konten kreator. Rahmat Ababil selaku konten kreator yang juga sama alumni vokasi. Dan di ujung paling kanan ada Mas Baby Romeo yang kita kenal sebagai penyanyi dan juga musisi Indonesia. Kita akan simak penampil yang pertama hanya di V-Factor Indonesia. Nervous banget. Takut salah gitu, takut salah lirik, bener-bener gemeteran apalagi kan diliatin sama Mas Baby Romeo. Aduh takut banget itu mukanya, serem, jadi bikin aku tegang gitu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan semua mereka yang selalu lakukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jangan lupa bahagia bersama. Vokasi berjaya. Boleh tepuk tangan lagi buat Cherry. Jadi bagaimana bisa punya subscriber sampai 4 juta gitu, Cher? Milik mungkin. Kalau orang Sunda mau ngomong hoki itu milik kayaknya. Oh, lirik. Kenapa orang-orang begitu suka dengan konten itu kamu? Ya bagus lah bang. Iya, Bang. gitu. Mana? Kira-kira apa? Kenapa? Kira-kira apa? Ya kenapa Ya karena bagus. Kalau Kiri nggak bilang bagus bos, banyak. kiri bilang. Oh Diam, iya, orang iya yang emang, tanya. emang iri emang. Kelas berapa nih? Kelas 12. Oh udah mau lulus ya? Nih Ya. si Ceril sendirian, temannya pada sekolah. Ya, Karina mana? Oh, Teh Karin. Ya. Teh Karin ada. Oh, ada. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku. Kenapa gue nanya? Kirain masih pada sekolah, dia duluan. Emang udah ada yang kuliah?
Tapi semuanya dari SMK Dharma Kusuma itu ya? Ya, semuanya dari SMK Dharma Kusuma. Prodinya apa ya? Kalau kayak Jurusan. Ramet ini kan jurusannya STM. Nah, itu apa namanya? Otomotif. Furnitur, saya itu perkayuan. Tukang furnitur. Kalau Cheryl apa? Jurusan farmasi. Kalau jadi beda-beda jurusan, beda angkatan juga gitu. Jadi Cheryl? suka ngeracik itu obat gitu ya? Iya. Dan bisa ngeracik obat, bisa juga meracik karya yang bagus, luar biasa loh. Alhamdulillah. Cheryl, jadi biasanya karena dari SMK, apakah ini ada regenerasi gitu? Kalau misalnya udah lulus gitu, apakah ada kayak rekrut anak-anak baru? Ya, gitu? rekrut anak-anak baru. Jadi kita tuh Putih Abu-Abu tuh sistemnya jadi ngerekrut anak-anak baru yang udah lama, masih tetap Putih Abu-Abu, cuman ya mungkin kan emang kita udah mulai dewasa gitu, jadi pasti punya kesibukan masing-masing gitu. Nah, kalau bikin video klip gini siapa yang bikin? Tim Bikin video- sendiri Tim atau produksi. tim produksi? Iya. Menurut saya sih ini menarik sekali gitu ya, karena kalian punya konten, udah jadi aset, udah punya subscriber, dan karena kalian dari SMK, semuanya lulusan alumni yang sama, jadi bisa regenerasi. Iya. Jadi asetnya pun jadi milik bersama juga, Iya. berbagi. Dan menurut saya itu jadi kasih harapan juga buat adik-adik. Dan mudah-mudahan juga bisa berkembang. Jadi misalnya produksinya juga punya tim sendiri dari SMK. Selamat ya. Mas Baby mau ngomong apa? Apa ya? Mas Baby follower YouTube-nya berapa subscribernya? Nggak main YouTube ya? Namanya YouTube. Dia mau nggak main Kayak- YouTube aja udah kaya bang. Iya bang. Jangan. Jadi Jadi udah apa kaya. dong, YouTube kan bukan main kaya-kayaan. Karya, Tapi karya. YouTube itu menurut aku bagus ya. Buat media kita lebih bebas berkreasi gitu kan. Jadi lebih pure secara industrial, ini kan nggak ada yang atur sebenarnya. Artinya kalau secara bisnis nih udah ke depannya mestinya nih kita nih Ed udah harus masuk ke sini nih gitu loh. Kalau Kayak nyama-nyamain umur ya, barusan gayanya Mas Baby. Kita nih gitu. Kayak, bukan ke situ kan? Kayak nyama-nyamain umur gitu, kita. oh kita beda ya? Iya, sama. Beda angkatan sama. ya? Ya pasti udah nggak putih abu-abu lagi Mas. Iyalah. Nah di sini semua alumni Putih Abu-Abu semua. Wah, alumni sudah. Iya, emang penting kita pernah lah nyobain ya kan. Iya. Siap. Oke. Putih abu-abu. Nanti kita akan ketemu lagi dalam penampilan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di V-Factor Indonesia. Yang paling aku suka komentar dari juri-juri itu dari Mbak Lala sama Mbak Rafah, Kak Rafah. Seneng juga sih, gak nyangka gitu bisa di panggung segede itu. Kembali di V-Factor Indonesia, ajang unjuk karya dan kompetensi vokasi. Mari kita lihat unjuk karya dan kompetensi berikutnya. Perkenalkan, saya Muhammad Hamiusan dari tim Aveo. Di sini saya berperan sebagai product designer dan konseptor dari produk sepatu Aveo. We have vision to make disabilities look like a normal people by using cyber technology in the future. In Indonesia, disabilities face a many problems. One of those problems is in accessing of assistive disability aids and tools, because most of those tools are imported, so the price is expensive. I experienced such thing many times because I'm a disabled. I have a paralysis and I suffer a Duchenne muscular dystrophy. The reason of this problem is because the policies, the lack of understanding in inclusiveness, and so on. The most possible solution and the shortest solution that can be to now is in empowering the disability itself by making assistive aids and tools that's suitable for their environment and their condition. So, considering of this market size, we can see there is the big opportunity to develop local health product in Indonesia. With technology, we can make their world more beautiful and provide hopes for their future. Miranagari, everybody has same chance and opportunity, even in happiness. Thank you. Boleh tepuk tangan untuk Mas Fahmi. Orang lengkap, silakan komentar. Kalau mau tanya-tanya apa-apaan, sekarang keluarganya juga lengkap di sini dan tim Aveo-nya juga sudah hadir di sini. Ibu bapak apa kabar Bu? Sehat selalu ya? Ini adik-adiknya Fahmi semuanya nih.
apa yang dulu menggerakkan seorang Fahmi untuk berjuang menciptakan sepatu ini? Nah, jadi memang di awal saya sudah memiliki passion tersebut dan suatu ketika memang saya sudah merasakan suatu problem, suatu permasalahan, dan memang saya lihat yang problemnya ini tidak hanya saya, tapi juga saya ada adik saya, dan kemudian ada juga dari komunitas. Salah satu contohnya itu komunitas dari Yayasan Peduli Duchenne Muskular Indonesia, itu salah satu yayasan yang saya dirikan beberapa waktu lalu. Mendirikan yayasan? Hampir, ya. Oh, Fahmi mendirikan yayasan. Keren. Ini bikinnya berapa lama, Bang? Udah bikin berapa lama, dari semester 1 kah? Sejauh ini sudah 2 tahun berjalan. Sudah 2 tahun. 4 semester ya. Luar biasa, sudah 2 tahun. Nah ini manfaatnya selain untuk yang tadi disebutkan, untuk kesleo nyeri otot itu bisa juga ini? Itu bisa. Jadi selain untuk menderita kelumpuhan, sebenarnya ini juga berfungsi untuk menderita gangguan otot dan sendi lainnya yang biasanya mereka mengalami kelumpuhan sementara atau kelemahan otot sementara, sehingga untuk menjaga dia pada saat rehabilitasi agar tidak terjadi pengkakuan otot, maka ini alatnya juga bisa digunakan. Ada satu kata tadi dari presentasi yang saya tangkap gitu ya, disability empowerment. Menurut saya itu satu kata yang kuat sekali gitu, karena memberikan dorongan kepada kita nggak cuman, maksudnya bukan cuma disability tapi juga women empowerment, semua yang rasanya dikecilkan, tapi justru di sini memberikan power kepada mereka semua, dan menurut saya itu penting banget, dan itu justru memberikan, saya justru makasih sih gitu, jadi itu kayak kasih semangat buat saya gitu ya. Saya tahu untuk riset seperti ini butuh waktu bertahun-tahun sampai secara medis bisa diterima, di-approve, kemudian bisa diproduksi massal. Itu perlu testing yang cukup panjang, serta sistem cerdasnya itu kan bertambah terus. Secara mekanik paling cuma gini, tetapi ada sistem cerdas, sensor-sensor yang dipasang untuk bisa mendeteksi seberapa jauh progres otot-otot yang cedera itu. Untuk saat ini sensor yang digunakan yaitu teknologi mikro, yaitu sensor MEMS. Tapi kami udah melakukan kerjasama dengan Universitas di Jerman untuk meningkatkan teknologi nanosensor untuk mendeteksi ketegangan otot itu tadi. Oh, pakai nanosensor ya. Oke. Sudah sama Jerman juga ya. Apakah sepatu ini ada chance untuk menyembuhkan Fahmi? Sepatu ini sebenarnya lebih ke mencegah, jadi lebih ke mencegah agar tidak terjadinya pengkakuan otot dan sendi. Untuk mencegah ya? Iya, untuk mencegah. Jadi memang kalau penderita kelumpuhan itu sangat rawan sekali adanya pengkakuan otot dan sendi. Fahmi ini, semudah ini, itu tergerak untuk menyembuhkan orang lain agar tidak seperti Fahmi. Karena kalau mencegah, berarti sepatu ini tidak bisa menyembuhkan Fahmi. Bukan untuk menyembuhkan seperti yang tapi Fahmi ingin menyembuhkan orang lain. Betul. Terima kasih Fahmi. Kita akan ketemu lagi dengan Fahmi dan teman-temannya, tetap di V-Factor Indonesia. Kembali di V-Factor Indonesia, ajang unjuk karya dan kompetensi vokasi. Pasti pada penasaran dengan penampilan berikutnya. Seperti apa aksinya? Mari kita sambut penampilan berikutnya. Dia perempuan, bermain bass, dan akan membawakan lagu ciptaan mereka sendiri, Betari Cinta, Vidi Vici. Tak pernah ku bayangkan kau datang begitu cepat. Tak sempat aku mengelak dan menghindar dari perinya rinduku padamu.
kisah kita berdua. Kita berdua. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Jadi sebetulnya Betari Cinta atau Vidi Vici, gimana sih? Jadi aku itu mewakilkan LKP Sekolah Musik di Divisi Jakarta. Kamu Yes. Betari Cintanya. Ini juga murid-murid siswa-siswi dari Sekolah Musik di Divisi. Oke. Tadi yang dua-duanya lagu ciptaan kamu. Jadi Ciptaan begini, bareng. kalau misalnya yang lagu pertama yang Malam Minggu di Taman, itu single pertama aku. Kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya mau ciptaan nih, nanya ciptaan siapa, ada loh di sini loh. Mana dia? Ada tuh di situ ada. Kita tahu. Oh, wah. Berarti dia nggak boleh kasih komentar kalau gitu. Waduh, boleh Tapi dong. lagu ini adalah kegagalan saya dulu nggak terima di S1 UGM. Masuk ke D3 UGM. Jadi waktu itu kan belum ada gairah, belum ada passion. Itu dunia serasa gelap ya, apalagi kalau malam ya. Itu gelap. Iya ya. benar. Kemudian Apalagi lagu mati itu lampu, saya tulis emang saya persembahkan untuk orang-orang seperti Rahmat ini. Alumni SMK, alumni STM gitu. Untuk lagunya sendiri ya, itu adalah lagu yang memiliki pesan yang sangat besar, Luar terutama buat kita anak-anak muda nih ya, untuk percaya sama mimpi kita. Mau orang bilang apa, karena mau siapa lagi yang percaya sama mimpi kita kalau misalnya bukan kita. Iya. Jadi Luar biasa. Setuju. Kalau aku lihat lagu pertama tadi kamu agak vintage ya kalau aku lihat ya. Dipikirin ada ke situ. Nah ini pun yang kedua pun aku lihat emang dibawa ke situ Pak kayaknya. Ada beberapa chord tadi aku lihat ada jadi mayor 7 terus aransemennya dibikin ya nggak jumping dari lagu gaya karakter mereka yang pertama. Iya, di sini kita juga sempat ngulik juga bareng-bareng. Ini enakan kemana ya, dibikin tuti-tuti ya kayak gimana gitu. Jadi di sini kita rame-rame berembuk. Tapi asik loh. Saya kalau ngelihat anak muda bikin karya itu saya jadi inget dulu SMA saya pernah bikin lagu. Lagu apa? Saya remake lagu Balonku. laku ya? Nggak laku alhamdulillah. Karena yang saya ubah itu bukan meletus balon hijau, Tapi meletus balon putih. Single pertamanya udah dirilis nih ceritanya. Oke, terus kapan rilisnya kemarin? Kemarin itu rilisnya aku bulan Februari. Oke. Jadi terus udah ada roadshow dan lain sebagainya. Maksudnya pastinya dengan kondisi Karena COVID ini ya. Kondisi COVID ini jadi belum bisa ada. Jadi paling lewat online aja. Pernahkah kau Oke. Selamat loh, udah semuanya bisa perform. Oke. Boleh tepuk tangan lagi untuk Betari Cinta dari LKP Vidi Vici. Wah, luar biasa. Baru episode pertama aja seluruh penampilan membuat yang ada di studio, baik itu komentator dan juga penonton, juga saya sebagai host terkesima. Saya Edi Pokoli pamit, sampai ketemu di episode berikutnya.
Terima kasih telah menyaksikan V-Factor Indonesia. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan unjuk karya dan kompetensi yang luar biasa lainnya.